Bung Rocky, kita ngobrol lagi ya. Tadi pagi kita ngobrolin soal buruh yang kata Anda di prank dan ditipu ya, bukan hanya di prank, ditipu oleh Presiden Jokowi. Dan saya kira sebenarnya kalau kemudian kita kritik terus soal itu nggak ada masalah, karena Pak Mahfud MD juga bilang bahwa kalau beliau juga tidak jadi menteri juga akan ikut kritik kalau itu Perpu itu. Ya, itu artinya Pak Mahfud lebih ingin bagian dari pembohong daripada bagian dari kejujuran tuh. Kan kalau Nurani Mahfud MD bilang, kalau saya bukan menteri maka saya akan ikut kebenaran. Berarti dia ikut kesalahan hari ini kan? Kan logikanya begitu kan. Udah jelas bahwa Pak Mahfud itu adalah menteri. Lalu dia hati nurani terganggu. Kalau hati nurani terganggu, dia mesti berpihak pada rakyat. Sekarang dia anggap nggak bisa karena saya menteri itu. Artinya Pak Mahfud haus kekuasaan. Itu kritik saya tuh. Sebagai teman juga tuh yang sampai banyak Pak Mahfud. Tapi saya selalu menganggap bahwa kejernihan manusia itu ditentukan oleh sikap di dalam keadaan kritis. Nah ini kita uji tuh yang disebut kejujuran akademis. Mahfud MD tahu bahwa Perpu itu buruk. Mahfud MD tahu bahwa permainan oligarki itu menyebabkan tertundanya keadilan. Mahfud MD tahu bahwa dia sebetulnya paham tentang keadilan, tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia punya jabatan. Artinya jabatannya lebih berharga daripada kejujuran akademisnya tuh, atau moral call-nya publik itu diabaikan oleh Pak Mahfud. Jadi orang akan catat bahwa Mahfud MD pernah membandingkan antara kejujuran dan kekuasaan, lalu dia pilih kekuasaan. Nah itu kira-kira. Walaupun gini, saya sedikit saya akan sedikit kasih apresiasi seperti biasa. Ini Pak Mahfud kelihatannya sebenarnya tahu ada sesuatu dan memberikan clue gitu. Tapi beliau tidak bisa bertindak apa-apa di dalam pemerintahan. Kira-kira begitulah positive thinkingnya ya, Bung Rocky ya. Ini Mahfud itu nama generik dari mereka yang paham tetapi mengabaikan kejujuran. Jadi demikian juga Sri Mulyani sama aja tuh. Pak Mahfud jujur, Pak Mahfud langsung mengaku bahwa oke, karena saya ada dalam kekuasaan, tolong pahami saya tuh. Kalau tapi Sri Mulyani kan nggak mau ngaku kan. Walaupun dia tahu semua kejahatan korporasi itu lalu lalang di depan dia, walaupun dia tahu bahwa semua perencanaan kebijakan publik itu melanggar prinsip-prinsip good governance, tapi Sri Mulyani diam. Jadi itu poin saya itu. Kritik saya pada Mahfud ya karena Mahfud udah ngaku tuh. Tapi lebih berbahaya mereka yang tahu tapi nggak mau ngaku itu, nggak mau berkata jujur itu. Itu orang-orang semacam Ibu Sri Mulyani atau siapa lagi di situ yang kira-kira bisa kita jadikan patokan moral untuk memperbaiki bangsa. Hilang semua suara itu karena doyan kekuasaan. Atau doyan rakus itu. Atau mencandu kekuasaan. Oke, itu topik penting yang tapi topik sisipan ya, tapi sangat penting ya, makanya kita tempatkan di utama. Tapi topik yang kayak kita bahas kali ini soal sistem proporsional tertutup yang kelihatannya masih terus bergulir dan semua partai di parlemen itu ternyata termasuk pendukung pemerintah juga menolak sebenarnya ini proporsional tertutup. Tinggal PDIP saja yang bertahan. Ini saya kira menarik ini konstelasinya. Tetapi persoalannya kan ini kita bukan ngomong undang-undang yang sedang dibahas di DPR, Bung Rocky. Kalau undang-undang yang dibahas di DPR kan sudah selesai berarti dengan kalau partai-partai yang menolak. Tapi kan persoalannya sekarang ini bolanya di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Saya ingin dengar keterangan yang sama dari Pak Mahfud MD sebagai Menko. Kok balik lagi gitu? Kira-kira Mahfud harus bilang begini, kalau saya di luar pemerintahan, pasti saya ikut bersama dengan partai-partai menolak pencoblosan yang hanya pada partai. Gitu kira-kira. Pak Mahfud, tolong ucapkan kalimat yang sama. Dan berkali-kali Anda ucapkan kalimat itu. Dan berkali-kali Anda tidak akan dianggap lagi sebagai akademisi, apalagi sebagai seorang yang dulu adalah tokoh masyarakat sipil yang dianggap mampu untuk menuntun bangsa ini. Jadi saya dari dulu ingin Pak Mahfud itu jadi presiden, bukan sekedar jadi wakil presiden seperti yang orang lain inginkan. Mahfud jadi wakil presiden, Ganjar aja deh. Saya bilang enggak, Mahfud itu harus jadi presiden. Karena itu ukuran pertama adalah bagi saya ketaatan dia terhadap prinsip-prinsip hukum, prinsip demokrasi, dan prinsip keadilan sosial. Dan kelihatannya Pak Mahfud mulai ragu bahwa dia sebetulnya orang yang punya prinsip. Di dalam kemaksiatan politik, kira-kira begitu. Oke, balik. Sekarang ke topik yang tadi kita bahas soal dilemanya sistem proporsional tertutup sekarang ini dan terbuka dan tertutup tadi itu.
Ya kita tahu bahwa PDIP mungkin dapat bisikan dari Pak Jokowi supaya udah nanti kita aturlah supaya PDIP partai yang menang terus walaupun nggak tahu calegnya itu bekas bekas napi koruptor atau orang yang bersih. Padahal wong cilik mau tahu siapa yang akan mewakili dapil Jawa Tengah, siapa akan mewakili dapil Papua, siapa akan mewakili dapil Kalimantan Timur dari PDIP. Kan itu rakyat ingin tahu siapa wakilnya tuh. Kalau partainya udah tahu orang itu bahwa Ibu Mega lagi berselisih dengan Pak Jokowi itu, orang tahu itu. Tapi orang akan anggap Ibu Mega harusnya ucapkan bahwa saya punya banyak kader, karena itu saya akan pamerkan kader itu di dalam daftar pemilih itu. Supaya rakyat bangga tuh, oh ini kader kami kenal dia. Jadi kalau Ibu Mega juga kena semacam sogokan beginian itu, dan saya kira ya pasti Ibu Mega udah putuskan juga bahwa sebaiknya partai aja tuh. Itu juga Ibu Mega dibohongi. Ibu Mega tidak diberi penjelasan bahwa ini akal-akalan untuk mengatasi atau menyelundupkan tokoh-tokoh buruk di dalam partai politik. Karena sangat mungkin juga ini proposal ini diajukan oleh mantan-mantan petinggi partai yang dulunya koruptor tapi ingin maju lagi di dalam pemilu tapi nggak mau terlihat di dalam daftar calegnya nanti kan. Jadi ini adalah perjanjian jahat juga sebetulnya. Jadi semua hal yang kita bicarakan di awal tahun ini adalah kejahatan politik sebetulnya. Dan DPR ya udah dia ngapain nih ngoceh-ngoceh juga ya udah mau ngapain sih kalau MK bilang iya itu wilayah kita tuh. Lalu DPR akan neken sedikit supaya dapat sogokan lagi dari pemerintah kan. Nanti tiba-tiba ada orkestrasi lagi, oh ya kami paham tuh. Karena memang ini menyulitkan rakyat, maka sebaiknya dipilih lambang partai aja. Kan kita nggak pernah percaya DPR itu suaranya itu konstan. Ya. Oke, tapi saya membayangkan begini ya. Kalau kita berkaca pada kasus sebelumnya, presidensial threshold 20% yang selalu ditolak oleh pemerintah, oleh Mahkamah Konstitusi karena dengan alasan kalau warga biasa itu tidak punya legal standing. Sekarang kan yang mengajukan ini juga warga biasa ya, ada pengurus PDIP, ada anggota Nasdem dan rakyat biasa. Bisa nggak kira-kira menurut Anda Mahkamah Konstitusi akan melakukan langkah yang sama dan kemudian ya kalau gitu ini balikan saja ke DPR, itu ranahnya DPR. Dan kalau balik ke DPR kita sudah tahu sekarang konstelasinya di DPR. Iya tapi udah nggak ada lah itu artinya bagian buruk dikembalikan pada orang yang mengusulkan dengan cara buruk juga itu kan. Jadi kalau kita mau konsisten, orang akan bantu DPR kalau DPR itu tegur Mahkamah Konstitusi supaya jangan balikin ke kami. Karena bagaimanapun itu Anda yang mesti putuskan soal 20% misalnya. Tetapi DPR kan memang doyan kekuasaan itu supaya nggak beralih pada orang lain, maka dibikin 20%. Barrier to entry itu dipasang oleh DPR. Jadi DPR sendiri yang ngaco tuh. Dia ingin kuasai oligarki politik dengan melarang, menghalangi orang lain untuk masuk dalam kompetisi karena itu pagar 20% nggak mau dia cabut gitu kan. Jadi dia cabut aja dulu supaya rakyat merasa oleh DPR memang mampu untuk membatalkan semua undang-undang yang bertentangan dengan demokrasi itu. Nah sekarang dia cuma milih-milih tuh soal karena dia juga udah siap-siap dengan uang kampanye individu. Kemudian Mahkamah Konstitusi putuskan bahwa enggak, coblos partai aja. Di situ kecurangannya di situ. Jadi kecurangan berpikir DPR itu seolah-olah dia pro rakyat. Enggak, kita perlu. Iya, tapi sama aja. Di dalam prinsip yang paling radikal itu 20% DPR setuju. Kan bodoh namanya kan. Ya bukan bodoh tuh, dungu. Iya. Oke, tapi saya mau bayangkan begini ya, Bung Rocky. Ini kan tentu saja bagi ini sistem proporsional tertutup ini hanya menarik buat para elit politik lah karena kan gitu ya, karena yang akan mendapat kepastian kursi di situ hanya elit-elit politik. Sementara kan kita tahu bahwa banyak juga sekarang ini kader-kader partai yang mereka bukan bagian dari elit tapi dengan sistem proporsional terbuka tadi memberi peluang mereka juga untuk bersaing dengan para elit politiknya. Apakah ini juga tidak sebenarnya juga bagi PDIP gitu? Ini juga dampaknya sangat buruk karena nanti dia bisa ditinggalkan juga oleh para kadernya sendiri. Ya itu yang saya mau kampanyekan lagi supaya nggak usah kalau begitu masuk kotak suara dan nggak usah nyoblos partai, biar aja partai itu kosong ada yang milih itu. Karena dia rakyat mau milih tapi dia nggak tahu siapa yang mau dipilih, ya jangan dipilih kalau begitu kan. Kosongin aja, kalau mau coblos aja yang capresnya tuh supaya ngaco aja tuh. Nanti DPR kosong, nggak ada partainya nggak masuk parliamentary threshold semua kan. Kalau nggak dipilih gimana coba? Jadi harusnya kita pahami bahwa
oligarki partai itu kuat sekali itu, dan itu yang menyebabkan orang partai semacam PDIP hendak menutupi kelemahan anggotanya supaya tidak terlihat cacat komorbid politiknya oleh rakyat. Nah, partai-partai lain sebetulnya juga punya hal yang sama. Cuman karena PDIP yang ajukan, lalu yang lain tuh merasa seolah mau hajar PDIP supaya mereka dapat suara rakyat tuh. Kan itu sama juga itu. Itu artinya memanfaatkan kedunguan partai lain untuk membuat kedunguan partai sendiri kan. Jadi seolah wah enak tuh PDIP ngomong begitu kita hajar supaya kita yang dapat popularitas nanti di rakyat. Ngapain itu sama aja itu satu keranjang semua tuh DPR itu. Ya. Nah, tetapi kan karena kita tahu prosesnya ini sekarang di Mahkamah Konstitusi, artinya meski kita tidak bisa melakukan semacam pressure publik seperti yang terjadi pada DPR gitu ya. Ya, mari kita lihat saja dan bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan nanti dari situ kita mesti mengambil langkah lain. Tapi sejak awal kita ingatkan bahwa sistem proporsional tertutup itu yang memberi peluang itu para elit-elit politik yang rakus, yang culas, yang koruptif itu akan kembali lagi menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen. Gitu kira-kira itu yang mesti kita terus kampanyekan ya, menurut. Betul, dan kalau kita kadang-kadang kita udahlah kita anggap aja lah semua yang busuk kita dorong aja lah supaya pokoknya gampangnya begitu. Jadi apapun ya udah ini guliran arus sejarah itu memang akan berakhir berantakan. Jadi dari awal kita deteksi ini akan berantakan. Kenapa? Karena nggak ada prinsip kejujuran dari awal, dan kejujuran 0% itu justru yang mestinya kita rayakan. Yes, oke. Silakan tertutup ataupun terbuka silakan.